Shalom, perkenalkan nama saya Virgi Gloria Papilaya, kelas A4 semester 2 jurusan keperawatan dengan NIM 2314201173 ingin menyampaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah komputer dasar dengan dosen pengampu Ner Hosea Gian Kauna STMkom. Sejarah dan evolusi konsep dasar jenis-jenis komputer. Sejarah dan evolusi. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengelola data, dan menampilkan data untuk pengguna. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage di tahun 1822. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1956. Perangkat komputer yang pertama dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini juga mengandalkan mesin language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Yang kedua, komputer generasi kedua yaitu pada 1956 hingga 1963. Diciptanya transistor pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan mulai perkembangan komputer generasi kedua. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi cepat panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 hingga sekarang, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kiping silikon. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi kelima, sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Yang berikut ada jenis-jenis komputer. Yang pertama ada komputer analog. Komputer analog adalah komputer yang dirancang untuk memproses data analog. Contohnya, komputer yang memproses angka perkiraan seperti tingkat suhu, kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Yang kedua ada komputer digital. Komputer digital adalah komputer yang dirancang agar bisa digunakan untuk menghitung dengan logis dan cepat. Untuk menggunakan komputer digital, kita harus memasukkan
data mentah yang berupa langkah-langkah agar bisa dibaca komputer. Nantinya, data akan diproses, disimpan, dan keluarlah hasil kerjanya. Yang ketiga ada komputer hybrid, di mana komputer ini bisa menggabungkan komputer jenis digital dengan komputer jenis analog. Dengan komputer ini kita bisa mengerjakan sebuah tugas secepat komputer analog dan datanya bisa seakurat komputer digital.